Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan barokah serta ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain di kemudian hari. Al-Fatihah. Selesai. Ibu absen dulu ya. Elvina Bilsari, Ridit Eliana. Oke. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai materi proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Adapun tujuan pembelajaran dari proses berdirinya dinasti Ayyubiyah yaitu yang pertama agar kita dapat mengetahui bagaimana proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, kemudian agar kita semua dapat menceritakan bagaimana proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan metode mind mapping. Jadi caranya nanti Ibu akan beri waktu kalian untuk membaca buku 10 menit. Kemudian nanti Ibu akan berikan kalian kertas untuk membuat peta konsep tentang apa yang kalian ketahui tentang proses berdirinya dinasti Ayyubiyah setelah kalian membaca buku kalian. Paham ya? Nah, kemudian nanti kalian maju satu persatu untuk mempresentasikan apa yang telah kalian buat. Paham? Oke, sekarang silakan baca buku kalian. Ini kertasnya ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan Mbak Elvina maju untuk mempresentasikan hasil dari peta konsep yang telah dibuat. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ayyubiyah disabetkan dari nama belakangnya Al-Ayyubi. Pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mengikuti perjalanan pamannya ke Mesir. Setelah 5 tahun kemudian, Salahuddin diangkat menjadi wazir gubernur, menggantikan pamannya yang wafat setelah 2 tahun menjabat. Setelah khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah meninggal, barulah Salahuddin Al-Ayyubi menjalankan politiknya secara penuh yang berjalan kurang lebih 75 tahun. Oke, dilihatin dulu itu peta konsepnya sama temen-temennya. Ya, ini peta konsepnya Mbak Elvina ya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Elvina. Sekarang Mbak Ririn, ayo silakan. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi proses berdirinya itu awalnya ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengikuti pamannya yang melakukan perjalanan ke Mesir. 5 tahun kemudian ketika umur Salahuddin 32 tahun, beliau diangkat menjadi wazir atau gubernur, menggantikan pamannya yang wafat setelah 2 bulan menjabat menjadi wazir di dinasti Fatimiyah. Setelah khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah wafat, barulah Salahuddin menjalankan kekuasaannya secara penuh dan berlangsung selama kurang lebih 75 tahun. Ya, betul. Ya, ini peta konsepnya Mbak Ririn ya. Iya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ririn. Oke, sekarang dengarkan itu ya. Pertemuan kali ini kita fokus pada proses berdirinya. Kita fokus pada proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ibu akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pendiri, kemudian Ibu akan
ya, agar kalian mudah untuk menghafalnya. Ada 1164 Masehi. Kemudian yang ketiga 1169. Oke, yang pertama yaitu pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Pendirinya yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Penisbatan ini, pengambilan nama dinasti ini yaitu Ayyubiyah itu diambil dari nama belakang pendirinya, yaitu Al-Ayyubi, yang dinisbatkan dari nama kakeknya, yaitu Ayyub. Kemudian pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini mengikuti ekspedisi pamannya, mengikuti perjalanan pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh, yang melakukan perjalanan ke Mesir. Ini ya, jadi pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini mengikuti perjalanan pamannya ke Mesir yang bernama Asaduddin Syirkuh. Kemudian 5 tahun kemudian pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini diangkat menjadi wazir pada umurnya yang ke-32 tahun, menggantikan pamannya yang bernama ini Asaduddin Syirkuh yang meninggal setelah 2 bulan menjabat menjadi wazir di dinasti Fatimiyah. Kemudian yang terakhir pada tahun 1171 Masehi, ketika khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah yang bernama Al-Adid, ketika khalifah Al-Adid itu meninggal dunia, setelahnya barulah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini menjalankan kekuasaan keagamaan dan politiknya secara penuh. Nah, disitulah baru berjalan dinasti Ayyubiyah ini, kurang lebih 75 tahun. Kemudian kota-kota mana saja yang ditaklukkan selama dinasti Ayyubiyah ini berjalan, yaitu ada Yaman, kemudian ada Palestina, ada Suriah Tengah, dan ada Maghrib. Ini kota-kota yang ditaklukkannya, ada Yaman, Palestina, Suriah Tengah, dan Maghrib. Kemudian 10 tahun berikutnya, ini 10 tahun setelah menaklukkan 4 kota ini, beliau berhasil menaklukkan sebuah kota yang berada di antara Irak dan Iran. Kota tersebut bernama Mesopotamia. Gitu ya? Oke, sekarang kita review bersama-sama. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada tahun 1169 sampai 1250 Masehi. Ya, siapa pendirinya? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ya. Nama dinasti ini yaitu Ayyubiyah diambil dari nama belakang pendirinya, yaitu Al-Ayyubi. Ya, dinisbatkan dari nama kakeknya. Siapa nama kakeknya? Ayyub. Ya, Ayyub. Kemudian pada tahun 1164 Masehi dimulailah perjalanan dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yaitu mengikuti perjalanan pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh. Ya, Asaduddin Syirkuh ke Mesir. Ya, kemudian 5 tahun kemudian, pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi diangkat menjadi wazir pada umurnya yang ke-22. Ya,
menjadi seorang wazir di dinasti Fatimiyah. Yang terakhir, tahun 1171 Masehi, seorang khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah meninggal. Siapa nama khalifahnya? Al-Adid. Ya, Al-Adid. Setelah Al-Adid ini meninggal dunia, barulah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi tadi menjalankan kekuasaan keagamaan dan politiknya secara penuh selama kurang lebih berapa tahun? 75 tahun. Ya, 75 tahun. Kota-kota yang ditaklukkan ada apa saja? Yaman, Palestina, Suriah Tengah, Maghrib. Maghrib. Nah, setelah 10 tahun berikutnya berhasil lagi menguasai sebuah kota yang berada di antara Irak dan Iran. Nama kotanya adalah Mesopotamia. ya, Mesopotamia. Begitu ya? Iya, Bu. Oke, sudah dicatat tadi? Sabun. Oke, bagus. Alhamdulillah. Nah, Ibu beri itu ya, beri hadiah untuk dikerjakan di rumah. Ibu beri PR ada di LKS halaman 22. Iya, Bu. Kalian kerjakan besok di pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama-sama, oke? Oke, Bu. Iya. Ya, bagus. Alhamdulillah pelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.